ada musola nih. Kalau rajin kita ke musola nih Bu, sehat kita gunakan, itu ibadahnya luar biasa. Orang yang sholat berjamaah berapa pahalanya? 27. Zikirnya dikali 27, langkahnya dikali 27. Cuma kadang-kadang kita ini pandai membangun, nggak pandai ya Bu? Ya Bu? Kayak wajah ibu-ibu di sini, belum tentu nih rajin ke masjid semua. Saya tengok kalau dari modelnya, kalau diajak ke mall cepet kakinya. Diajak majelis taklim harus berok-berok dulu. Ayo ngaji yuk. Ngopo? Ngaji. Nanti jalur 5 panas. Ya nggak apa-apa yuk, kan delut panas. Aku nggak biasa kena matahari, kulitku lecet. Iya aku jijik nih li. Ya. Mohon maaf, panas di sini atau di akhirat sih? Halo? Panas di sini atau di akhirat? Panas di akhirat, kales. Yang ceramah siapa? Bu, yang ceramah siapa? Mulut siapa? Ya udah kalau gitu dengerin aja. Heboh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-mahmudu Allahu jalaluh wa musalli ala sayyidina Muhammadin wa aluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Mbah Nyai yang alhamdulillah hadir dan tadi sudah menjamu makan di rumah beliau. Begitu juga yang kita hormati perwakilan dari Bapak Kepala Desa yang alhamdulillah juga sudah menyampaikan pesan-pesan baik betapa beratnya jadi kepala desa. Begitupun masih banyak yang nyalon dan sudah kedapatan bermasalah lagi. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, memang jadi pemimpin di negeri kita ini tidak gampang. Ya namanya juga pimpinan ya Bapak Ibu. Sama kayak di atas. Kalau ada buah sawit di atas kira-kira masak disogro orang nggak? Bu, bu, ada buah sawit di atas, masak diambil orang nggak? Diambil nggak? Apalagi di tepi jalan, betul nggak? Nah, pemimpin itu kira-kira macam begitu. Kayak buah kelapa atau buah mangga yang masak ranum, maka banyak orang yang kepingin, banyak orang yang ngiler. Mak-mak hamil ngiler, terpaksa nyerampangi. Ibu-ibu tahu nyerampangi? Tahu. Ini planet apa kok semua tahu nampaknya? Begitu juga yang saya hormati orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu ketua majelis taklim, ibu ketua perwiritan perjalur atau berapa ini? Perjalur ya. Saya dengar cerita katanya di sini ada 11 jalur. Ke-12 yang nggak ada supaya pas jadi pemain sepak bola. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Ini kedua kalinya kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan ini Bapak Ibu menjadi pertemuan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak enak rasanya majelis ilmu kalau kita tidak bersolawat bareng-bareng kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, di awal ini bareng-bareng kita baca solawat terlebih dahulu. Saya minta suara ibu-ibu yang kenceng, yang kuat. Mudah-mudahan dengan kuatnya suara kita menyampaikan niatan dan hajat kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
ala Yasin Habibillah. Ibu-ibu suaranya masih lemes, saya minta yang suara kuat. Salatullah ala Taha, salatullah tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Alhamdulillah. Karena tema kita kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya nanya apa temanya, rupanya temanya bebas. Melihat keadaan kita yang sekarang Bapak Ibu, tema yang paling cocok untuk kita adalah pintu-pintu keberkahan. Ya. Abwabul barokah, pintu-pintu keberkahan. Ibu-ibu ingat nggak zaman dulu? Saya punya orang tua Bapak Ibu, punya sawah cuma 1 petak. Sawah 1 petak bisa nyekolahin anak 10 orang. Kami 10 orang bersaudara, sawahnya cuma 1. Tapi 10 orang bersaudara, semuanya sekolah. Kalau dibahas pakai otak nggak mungkin. Karena ada orang, mohon maaf, orang tuanya PNS, sawitnya luas, nyekolahin 3 anak aja nggak mampu. Di mana kenanya? Jangan-jangan nggak berkah. Kok ada suami ibu kerjaan cuma dodos ladang orang, bisa anaknya sekolah, bisa anaknya sampai sarjana. Kok ada orang yang punya sawitnya malah tidak bisa menyekolahkan anaknya? Di mana letak kenanya? Keberkahan. Makanya ibu bapak jamaah rahimakumullah, dalam hidup ini jangan senantiasa mencari banyak, betul nggak? Jangan senantiasa mencari panjang umur. Karena belum tentu banyak, panjang umur, luas menunjukkan keberkahan. Kira-kira ibu-ibu paham gak Bu? Jadi maksudnya adalah jangan menuntut terlalu banyak. Karena hidup kita ini bukan sesuai dengan keinginan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau keinginan, manusia keinginannya banyak. Saya mau tanya, ibu punya ladang sawit 5 hektar, kepingin nggak nambah? Bu, pengen nambah? Ibu udah punya suami, pengen nggak lagi nambah? Udah mulai nyambung. Tadi saya lihat belum nyambung, ini udah mulai nyambung. Saya tanya sekali lagi, ibu sudah punya ladang sawit, betul? Pengen nambah, betul ya? Ibu punya jilbab. Ini tukang mik otak-atik. Sudah punya ladang sawit, pingin nambah, betul? Rumah sudah ada, pingin lebih besar, betul? Kan gitu Bu ya. Mobil kita contoh, mobil ya harga 100 juta. Kok kelihatan kalau nengok mobil orang 150 juta, kayaknya pengen mobil itu. Kadang-kadang ibu sudah punya jam tangan, nengok jam tangan yang dipakai ustadznya, kok kepingin yang warna merah. Iya, contoh aja heboh. Kan contoh. Kita hampir mirip loh Bu. Rencana saya tadi mau pakai baju apa? Maron. Ya, maron. Oh, rupanya ibu-ibu di sini bajunya meron. Ya. Jadi nggak jadi saya pakai. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah kalau kita berbicara tentang keinginan. Karena keinginan manusia, mohon maaf lahir batin, nggak tahu batasnya di mana. Udah jadi kepala desa, pingin jadi camat. Udah jadi camat, pingin jadi anggota dewan. Udah jadi anggota dewan, pingin jadi bupati. Jadi bupati, apakah puas? Bohong. Keinginan manusia terus naik. Itu sebabnya Bapak Ibu, yang harus kita ingat dalam hidup ini bukan memperbanyak keinginan, tapi lihatlah kebutuhan.
Saya tadi sebelum nyampe di sini mikir-mikir makan kira-kira 3 piring lah baru puas. Keinginan saya. Karena biasanya kalau makan di daerah orang-orang Jawa enak. Masakan orang Jawa terkenal pedes-pedes manis. Manisnya ke saya, pedesnya ke ibu-ibu, kira-kira gitu. Contoh aja nih. Ibu kayaknya nggak percaya saya ini manis ya. Pahit kota iru Ustaz jadi ini. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kan sederhananya begitu. Itu keinginan kita. Tapi setelah kita makan, cuma sepiring. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan sempat gara-gara mengejar keinginan, lalu kita lupa ibadah sama Allah, lupa nyari berkah. Yang banyak sekarang, mohon maaf, kadang-kadang sudah tua, nggak sempet ibadah, hanya mengejar keinginan. Usia 50 tahun, pertanyaannya mau ngapain lagi? Mau makan yang enak pun kadang-kadang selera terganggu. Kalau umur 30 Bu, selera mungkin masih bisa milih. Tapi kalau sudah 50 ke atas, bisa jadi dipelekkan. Ada yang kebanyakan santan, takut asam urat. Kebanyakan kacang, naik kolesterol. Kebalik. Oh, iya, saya kan nggak penyakitan bukan kayak. Memang yang lebih berkepengalaman lebih enak menceritakannya. Jadi yang betul gimana? Makan, ajarin dong. Emang Ustaz nggak pernah salah ya? Makan santan naik, santan naikkan kolesterol. Makan kacang, gitu. Pengalaman semua ya Bu ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mahal memang Bu sehat ini, betul ya. Makanya kata Nabi, jangan sempat sehat kita ini menjadi sehat yang tidak manfaat. Termaksud pintu keberkahan Bapak Ibu adalah menggunakan sehat untuk yang manfaat. Contoh hari ini, hadir majelis ilmu macam begini Bu, Ibu kira ini nggak ngapusin dosa ya? Orang yang hadir majelis ilmu seperti ini, yang kumpul bareng-bareng begini, Ibu nggak berangkat dari tempat duduk kecuali dosa kita diampuni Allah. Amin. Asal niatnya ikhlas Bu. Tidak Ibu berangkat dari majelis ilmu kayak gini kecuali dosa diampuni Allah. Kalau niatnya ikhlas. Kalau niatnya pengen dapat santunan, batal. Kalau niatnya pengen nengok ustad, nggak juga lah, batal. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niatnya memang harus untuk Allah. Saya pun datang ke sini kalau mikirin amplop, batal nggak? Enak aja batal. Batal Pak, nggak ada manfaat ibadahnya, betul nggak? Ngapain jauh-jauh ceramah nyampe ke sini? Niatnya hanya untuk itu, betul kan? Bahkan saya ibu-ibu sekarang ini saya lihat istri saya, asal dikasih amplop dibuang. Salut saya lihatnya. Bu, istri saya kalau nggak percaya, saya tadi pagi ngasih amplop ceramah subuh, dibuang. Apa? Ya terserah dia dong. Ngapa jadi Bu yang protes? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi pertama, keberkahan itu dimulai dari mana? Dari badan kita. Kalau dikasih sehat, gunakan untuk ibadah. Ini ada musola nih. Kalau rajin kita ke musola nih Bu, sehat kita gunakan, itu ibadahnya luar biasa. Orang yang sholat berjamaah, berapa pahalanya? 27. Zikirnya dikali 27, langkahnya dikali 27. Cuma kadang-kadang kita ini pandai membangun, nggak pandai ya Bu? Ya Bu? Kayak wajah ibu-ibu di sini, belum tentu nih rajin ke masjid semua. Saya tengok kalau dari modelnya, kalau diajak ke mall cepet kakinya. Diajak majelis taklim harus berok-berok dulu. Ayo ngaji yuk. Ngopo? Ngaji. Ngendi?
Celur limo panas. Ya nggak apa-apa yuk, kan delut panas. Aku nggak biasa kena matahari, kulitku lecet. Iya aku jijik nih li. Ya, mohon maaf, panas di sini atau di akhirat sih? Halo, panas di sini atau di akhirat? Panas di akhirat, kales. Yang ceramah siapa? Bu, yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Ya udah kalau gitu dengerin aja. Heboh aja. Apa ibu jamaah rahimakumullah. Jadi gunakan badan kita yang sehat ini untuk ibadah. Kata Nabi, ni'matani ma'bulun katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupain sama manusia. Yang pertama as-sihah. Saya lama-lama turun takutnya saya balik Pak pulang. Nggak, aku memang terkenal Bu ya, ustadznya lasak. Satu-satu ustadz yang lasak di Pekanbaru itu Ustadz Suwandi. Kadang-kadang aku ceramah Bu ke kanan, kadang-kadang ke kiri, bahkan kadang-kadang aku pulang nggak pamitan. Ya, nggak dapat amplop, nggak apa-apa. Kita Bu zamannya via transfer kah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, sampai mana ceritanya tadi? Nikmatani ma'bunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang, mohon maaf lahir batin, sering dilupakan nih. Dua nikmat nih dua nikmat besar, tapi orang sering lupa, sering lalai. Yang pertama apa? As-sihah, nikmat sehat. Kapan kita ingat kepada Allah? Kadang-kadang mohon maaf waktu sakit demam. Kadang-kadang bapak geremeng jijik awak nili ya. Pas koyok kambing apek mana. Heboh wae. Tapi waktu sehat sekele nggak pernah masjid. Waktu sehat kakinya nggak pernah ibadah. Waktu sehat tangannya nggak pernah bersedekah. Waktu sakit baru sibuk. Allah, sehatin ya Allah, sehatin ya Allah. Kau nggak tahu ya Allah, sehatin ya Allah. Rupanya orang hebat, mohon maaf waktu dia sehat. Tak kala diuji Allah sakit, kelihatan lemahnya, kelihatan nggak mampunya. Nolak sakit saja dia tidak mampu, apalagi nolak datangnya malaikat. Ini pesan betapa sehat itu yang paling berharga. Ibu-ibu tengok yang orang sakit, kaki saja sebelah sakit Bu, udah nggak enak nengoknya. Mohon maaf kalau ada yang kena lumpuh, betul kan? Jalan nyeret-nyeret kakinya, latihan tiap pagi. Padahal mohon maaf, sebelumnya Allah sudah menyampaikan, latihlah kakimu berjalan ke masjid, betul kan? Supaya waktu engkau sakit nggak malu-maluin latihan juga ke masjid. Jangan kaki udah nyeret-nyeret baru ke masjid. Kemarin-kemarin waktu sehat, waktu kaki bisa jalan, kenapa nggak ke masjid? Sibuk ke ladang. Bukan tidak boleh kita ke ladang, kan masjid ada. Di masjid nggak tiap hari kok. Di masjid cuma diminta ada waktunya dan nggak lama. Saya mau tanya, mana lebih lama, kita di masjid atau di ladang? Halo, lebih lama di ladang atau di masjid? Lebih lama di masjid atau di pasar? Di pasar Bu, rata-rata emak-emak, neus belonjom pasar paling sedelut 5 jam. Yo pasar ndise. Pekanbaru loh. Apalagi kau ibu-ibu jarang ke mall ya kan? Sekali nengok mall, ngopo yuk mall. Emang Gerbang Sari nggak ada mall? Ora. Makanya kadang-kadang mak-mak nek lu ngondon mall sibuk cepret-cepret wae. Nendi sudut cepret. Sambil melet ngene. Ngisi-ngisi. Kurang kerjaanan wae.
aku serius sih. Kok malah ketawa sih? Iya kan? Ke pesta kita, Bu, kadang-kadang tahan loh. Apalagi yang pesta tetangga kita. Berapa lama kita di pesta? Oh, mohon maaf, kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang sehari, kadang-kadang setengah hari. Ngebantu tahan kita di rumah orang. Kok di majelis ilmu, mohon maaf, sejam kadang-kadang udah panas. Ini aja aku tengok udah berapa kali ada yang gini-gini ya. Udah nggak tahan, nggak kerasan. Kapan ustadznya selesai ceramah? Kalau saya, Bu, mohon maaf, selesai pun sekarang nggak ada masalah. Karena bagi saya sebagai ustadz lebih cepat, lebih enak. Ya, Bu? Atau kita sudahi saja ceramahnya? Bu? Udah aja ceramahnya ya? Iya? Aku nggak ada rugi kok, Bu. Malah enak. Kami ustadz-ustadz nih, Pak, cepet enak. Amplop sama kok, piye. Ibu yang rahimakumullah. Jadi maksud saya tadi, mumpung sehat ibadah. Sepotong kayu daunnya rimbun lebat, serta walaupun 1000 kalau tak sembahyang, walaupun hidup 1000 tahun, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau nggak mau ngaji, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau nggak mau baca Quran, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau nggak mau pakai jilbab kayak mak lampir. Kadang-kadang wis lah tuwe, jalane pun terege-ege, irunge pun ke. Yang nyanyi siapa sih? Main nyerobot lagu orang aja. Kadang-kadang uangnya wis tuwe, jalane pun terege-ege, irunge kelihatane pese, opo mene bau lakete. Lungo nendi pake dasteran, dasterane pun daster murahan, bolong don kanan, bolong don kiri, pas koyok memedi. Seng baru lari. Jelas, Bu? Tutup aurat, sehat nutup aurat, sehat ke masjid, sehat ibadah, sehat baca Quran, sehat sedekah. Mumpung masih sehat, gunakan untuk manfaat, insya Allah mendatangkan keberkahan dalam hidup. Kalau ibu-ibu nggak percaya, tadi saya nanya sama Mbah Nyai, Mbah umur piro? 71. Betul ya Mbah? 71. Saya nanya, amalannya apa Mbah? Amalannya 2. Apa tuh? 1, banyak-banyak baca istighfar. Yang kedua, banyak-banyak solawatan. Wajar awet muda, 71 tahun masih lincah. Ya, Bu? Sebab kenapa? Amalannya amalan luar biasa. Itu jenenge Bapak Ibu ngalap barokah, mendatangkan keberkahan yang manfaat. Padahal kalau dibilang merokok, merokok. Dibilang aktivitas ada, kok bisa masih sehat, kok bisa masih kelihatan seger. Amalannya Bapak Ibu, umurnya digunakan untuk kepentingan orang lain. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang yang hidupnya untuk berhal yang manfaat, insya Allah umurnya berkah. Apa kata Nabi? Khairun nas man tola umruh. Bahwa orang yang paling terbaik, man tola umruh, orang yang umurnya panjang.
wa hasuna amalu, baik pula amal ibadahnya. Tapi kata Nabi sebaliknya, wa syarrun nas, manusia yang paling buruk siapa dia? Orang yang mantola umru, panjang umurnya, so'o amalu, makin gak gadek perbuatannya. Makin tua bukan makin rajin ibadah, makin tua bukan makin rajin majelis taklim, makin tua bukan makin berbuat baik sama orang lain, makin tua makin cari lawan. Satu kampung dimusuhin, satu kampung dicari lawan. Inilah orang yang mohon maaf, tua-tua keladi, makin tua makin jadi-jadian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, satu, mencari keberkahan, gunakan sehat untuk hal yang manfaat. Yang kedua, 5 menit lagi. Yang kedua, panas, lecet. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk mendapatkan keberkahan, agar hidup kita ini berkah, banyak-banyaklah Bapak Ibu bersedekah. Bersedekah. Sedekah itu dengan apa? Apakah dengan uang saja? Enggak mesti. Sedekah itu kata ulama dibagi 3. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali, wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq biquwwati, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Orang yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Makanya orang yang ngajar anak ngaji itu insya Allah sedekahnya bakalan tetap bermanfaat. Nanti kalau dia meninggal dunia, orang selama masih ngaji dia dapat aliran pahala. Makanya ibu-ibu, sesempat-sempat mungkin punya anak, ajarkan anak ngaji di rumah, ya Bu. Ajarkan anak ngaji. Ustadz, saya nggak pandai ngaji, belajar. Kadang-kadang kita yang luar biasa, sudahlah tak pandai baca Quran, nggak mau belajar baca Al-Quran. Dan kalau ada orang yang ngaji, malah kita cemee. Ngapain ngaji-ngaji? Riko iso ngaji yuk. Ora, cocotmu lancang yuk. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, udahlah tak pandai ngaji, menghina pula orang yang rajin ngaji. Mending belajar ngaji. Ajarkan kepada anak-anak. Selama anak kita baca Al-Quran, selama anak kita baca ayat, manfaat untuk orang tuanya. Ini kadang-kadang mohon maaf, orang tua lebih bangga anaknya pandai bahasa Jepang ketimbang pandai baca Al-Quran. Padahal ibu-ibu, kawan saya tinggal di Jepang, kata dia, anak-anak di Jepang umur 2 tahun lancar-lancar bahasa Jepang. Iya, umur 2 tahun ngomong bahasa Jepang. Harigato, hai, ngono. 2 tahun Jepang biasa aja ya, karena memang di Jepang sih ceritanya ini Bu, ya kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemarin ada ini anak apa sih namanya yang hafiz Al-Quran 30 juz dari Sumatera Utara, dapat penghargaan 100 juta ya. Masih muda Bu, sudah hafal Al-Quran 30 juz, membanggakan. Ada kompetisi STQ se-Indonesia, alhamdulillah juara, gitu loh. Masih kecil, 10 tahun. Kadang-kadang kita nengoknya, malu ya. Kita udah tua macam begini, jangankan hafal. Kalau saya sih yakin, ibu-ibu di sini hafalannya mungkin ada yang 32 ya Bu ya, 32 juz ya Bu ya. Jus tomat, jus terong, jus mangga, jus apel, jus terong Belanda, 32 lah mungkin. Itu dia 30 Bu, nggak lebih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salut kita lihatnya. Kok kayaknya hidupnya berkah gitu. Maka orang yang hidupnya berkah yang kedua, tadi saya sampaikan, memperbanyak sedekah, baca Quran. Ya, baca Quran, bersedekah, ngajarin Quran, itu bagian. Bahkan sedekah yang paling baik juga sedekah kalau ada air. Macam begini nih, siapa yang ngantarin minum itu sedekahnya luar biasa. Saya sudah ada, alhamdulillah. Cuma nggak ada gelasnya, ya kan?
Di tempat lain biasa ada gelasnya. Tempat lain. Tempat lain. Tempat lain. Biasanya ada gelasnya, Bu. Tempat lain. Ya tempat lain. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi sudah sedekah. Yang kedua, ada sedekah mohon maaf dia nggak punya ilmu, tapi dia punya apa coba? Punya kuah, punya kekuatan. Maka orang yang punya kekuatan maka bersedekah dengan kekuatannya. Contoh apa? Ngadekin nih. Apa sih namanya ini? Di sini apa namanya Pak? Tarup. Ah ya, tarup atau terata ya Bu ya. Ngedekin kayak gini. Ini saya yakin bukan ibu-ibu ini, atau ibu-ibu yang buat ini. Bapak kan. Mohon maaf, yang ngedekin kayak gini dia memang tidak ikut hari ini, tapi dia ikut bantu. Masya Allah, dapat pahala juga. Sebab kenapa? Dia membantu dengan kekuatan. Makanya ibu-ibu kalau kita nggak punya uang, rajin-rajin ke masjid, sapu masjid. Bahkan kalau bisa, saya dengar informasi di setiap jalur ada musola. Maka ibu-ibu datang ke setiap musola sapu. Berpahala enggak? Berpahala enggak? Pahala, betul kan? Sebab kenapa? Sedekah dengan kekuatan. Di mana kekuatan kita? Saya mampu cuma dengan sedekah kekuatan. Ini ada masjid disapu, ada musola disapu. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan setiap satu sampah diganjar 10 bidadari. Siapa orang yang membersihkan sampah dari depan musola, insya Allah satu sampah 10 bidadari. Amin. Amin. Tapi dengan catatan nanti Bu bawa sampahnya masing-masing. Kadang-kadang habis acara main sera aja. Allah, oh enggak aku kok panitia. Panitia kan jalur 5. Aku kan tamu. Masa tamu nyikul-nyikul sampah? Lecet dong tangan. Kan harus pakai pons jari dia ini. Dibawa aja sampah, sedekah. Satu sampah yang ibu bawa. Ini punya siapa? Ini main sera aja di sini. Dan kadang mama Egi pun sembarangan wae buang. Ini bekas saya rencana mau saya ambil. Cuma aku takut eneng pelete. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tuh sampah tuh 10 bidadari tuh. Diambilin aja nanti Bu. Dibiasain lah di perwiritan kita ini bersih-bersih. Betul nggak? Sebab kenapa? Bersedekah dengan kekuatan. Yang ketiga nih yang bagus kalau sanggup. Apa itu? Mangkana lahu mal falyatasaddaq bimalihi. Yang punya harta sedekah dengan hartanya. Orang yang rajin sedekah Bu, insya Allah mendatangkan berkah. Makanya kata Nabi, mana qasa malun bisadaqatin bal yasdad. Tidak bakalan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Di riwayat lain saya baca, kullu mri'in fi dhilli sadaqati yaumal qiyamah hatta yuqsala bainan nas. Kita ini nanti hari kiamat sesuai dengan sedekah kita. Banyak sedekah yang pernah kita berikan, insya Allah nanti di hari kiamat kita dapat naungan. Satu-satunya yang dapat naungan nanti di hari kiamat di antaranya Bapak Ibu adalah karena sedekah kita. Di dunia hidup kita berkah, di akhirat insya Allah dapat naungan. Makanya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, seluruh hidup ini kalau ingin mendapatkan berkah, gunakan semuanya untuk yang mendekatkan diri kepada Allah. Contoh tadi sehat, untuk mendekatkan diri kepada Allah mendatangkan berkah. Yang kedua, harta kita berikan mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang kaya cuma habis poya-poya. Padahal kalau bicara harta Bapak Ibu, fungsinya cuma 3. 1, apa yang kita makan jadi kotoran. Sebanyak apapun yang kita makan, semua bakalan jadi kotoran. Yang kedua, apa yang kita pakai semuanya usang. Kadang-kadang badan kita terlalu besar, baju kesempitan, nggak muat.
terpaksa dikasih orang lain, atau bajunya kebeli yang kebesaran padahal badan ibu makin mengecil. Dan kemarin kan udah saya sampein ciri-ciri istri yang gak bahagia biasanya langsing-langsing. Ya Bu, halo, tolong jangan nengokin kawan ngapa. Ya Bu. Dan ciri-ciri istri yang bahagia hari ini adalah istri yang semenjak menikah makin bertambah bobot badannya. Nggak boleh dibilang gembrot, nggak bagus. Naik bobot badannya. Itu dia bahagia sekali. Dan insya Allah ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Tapi itu bukan hadis Nabi Bu ya. Itu hanya survei ece-ece aja. Bisa betul, bisa tidak. Kadang-kadang ada juga gemuk-gemuk penyakit ya kan. Bapak ibu jamaah rahimakumullah. Intinya semua yang mendatangkan berkah, sesuatu yang digunain untuk mendekatkan diri kepada Allah, apapun itu. Punya jabatan, kalau jabatan bikin kita masuk penjara, itu nggak berkah namanya. Punya apa lagi? Punya kekuasaan, kekuasaan hanya untuk zolimi orang, itu nggak berkah namanya. Kalau pintu yang berkah, semenjak menjabat makin dekat sama orang. Semenjak menjabat dekat kepada masyarakat. Kayak cerita tadi, 70% ya Pak. 70% don kampung, 30 keluar. Oh 30 di kampung, 70 keluar. Kok lebih banyak keluar ya? Hah? Masalah yang banyak di kampung atau di luar sih? Enggak, aku baru tahu, bukan bersama-sama kita belajar. 30-70. Ya suka-suka pemerintah lah ya kan, bikin apa undang-undangnya kan begitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, intinya kalau masyarakat itu sebenarnya Bapak Ibu di kampung-kampung ini nggak banyak permintaannya. Apa coba permintaannya? Ibu-ibu kalau acara kayak gini didukung sama desa. Betul ya Bu ya? Makanya Bu mohon maaf kalau ada pemilihan kepala desa ini nggak dukung sama sekali, ya wis jar ke wae ngono. Untuk apa punya kepala desa nggak pernah dukungnya enggak? Majelis taklim sendiri-sendiri aja. Padahal majelis taklim kalau didukung dengan desa kan bangga desa Gerbang Sari ini. Betul kan? Ini calon kepala desanya hadir nggak? Yang mana? Oh Bapak meneng wae Pak. Yang ini namanya siapa? Oh Abdul Hamid. Yang satu lagi? Oh ini orang bersaing kita ini Pak nampaknya. Iya kan, bersaing. Satu Suwandi, saya satu Pak Abdul Hamid. Terserah Bapak Ibu milih siapa. Betul ya? Intinya yang kita pilih Bu, percayalah, yang mendukung acara kebaikan di kampung ini. Kadang-kadang aku orangnya lepas-lepas Bu, nggak bisa nahan-nahan. Pala aku nengok kepala desa, pala aku nengok anggota dewan. Tahu pala? Gergeten. Tahu gergeten? Esmosi. Tahu esmosi? Pala. Nengok siapa? Sewaktu nyalon rajin teko. Nggak, aku jujur. Loh. Lu udah Bapak yang nyambungkan aku, ujungnya lagi aku. Kita berdoa siapapun nanti jadi kepala desa di sini, sudah mumpung ini memang ada masanya. Siapapun nanti jadi kepala desa, anggota dewan, nggak usah suruh teko rene. Besok kalau ada acara kita Bu, pas waktu pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati, pemilihan anggota DPR, kalau cuma waktu acara ada pemilihan anggota dewan dia datang, setelah jadi dia menghilang, nggak usah suruh datang di sini. Cari tempat lain. Perwiritan Gerbang Sari bukan lahan politik, betul nggak? Tapi kalau didukung ya alhamdulillah. Apa kebutuhannya lagi Bu Ketua? Nggak mumpung ada Bapak calon kepala desa loh. Mana tahu menang. Kan mana tahu. Kan mumpung disampaikan kisah iki. Sesuk nih nggak ditepati dicatat malaikat. Malaikat pala dicekek ngono loh. Apa? Aku orangnya jujur-jujur loh Bu.
Apa Bu? Kebutuhan sekarang lah. Apa kebutuhan yang mendesak? Rebana ada? Masih kredit atau udah lunas? Udah rusak? Iya. Ibu mukulnya gimana sih? Rusak semua. Mukul rebana itu pelan-pelan aja. Mukul kok ngamplengi bocah. Udah, apa lagi Bu Ketua? Ini Bu Ketua tengoklah. Jangan malu-malu. Apa yang dibutuhin? Jilbab bertuh. Jilbab. Butuh enggak? Baju seragam wirid satu desa butuh enggak? Ya udah beli masing-masing. Emang Ibu harap mau dibeliin ya? Mau dibeliin? Mau dibeliin enggak? Ya udah, Pak Hamid. Oh Pak, mau dibeliin Pak. Uangnya dari mana? Ibu pinginnya warna apa Bu? Hah? Apa? Merah. Merah Pak. Bu, warna merah. Yang harga berapa? Berapa? 500. Ibu-ibu ini mata duitan atau apa sih? Masa ya jilbab 500.000? Perasaan jilbab kayak gini 15.000 ya Bu ya? Iya Bu kan? Nggak dapat Bu ya? Berapaan yang ini Bu? 90 kredit Ibu ya, makanya mahal. Oh, Ibu jangan marah. Walau dah. Apa Ibu? Jadi sampai mana cerita kita tadi? Baju seragam jilbab. Dah. Apa tadi itu? Dah, harapan kita. Ini harapan kita sama-sama loh Bu. Jabatan, kekuasaan, kalau bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya Bu ya. Harta mendekatkan diri kepada Allah. Sudah. Umur mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi sehat mendekatkan diri kepada Allah. Intinya apapun yang mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang disebut dengan berkah. Punya mulut kalau menjauhkan kita dari Allah, namanya mulut nggak berkah. Punya mata kalau nggak mendekatkan diri kita kepada Allah Bu, mata kita namanya mata nggak berkah. Mata yang nonton Andin sama Al terus, nggak berkah. Ya Bu. Mata yang nonton Dewa sama Nana di catatan hati sang istri, nggak berkah. Ya Bu. Ya Bu. Mata yang nengok Lesti sama suaminya, nggak berkah. Ibu-ibu tahu nggak? Kemarin waktu bulan puasa 2020, sebenarnya Lesti kan dengan saya. Bu, masa ibu nggak nonton sih? Ibu kan udah tahu aku nih artis kan? Nggak, aku cuma ngasih tahu aja lagi. Bu, kemarin aku loh yang ngasih nasihat sama dia. Cari pendamping hidup harus begini-begini. Kalau ibu nggak percaya tengok di YouTube. Cuma ya itu dia. Aku kan ngira Lesti milik aku. Kukira kemarin. Rupanya enggak apa-apa. Dia kok malah milih itu gitu kan. Padahal kurangnya aku apa sih kan Bu? Menurut ibu kurangnya aku apa sih? Kalau dibilang banyak kurang. Ibu somplak kali jadi orang. Udah asar Bu. Insyaallah. Ya nggak apa-apa. Bagus itu Bu. Aku kalau nggak ada handphone kayak gitu nggak tahu ya kan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, intinya udah saya sampaikan kok tadi. Jadikan hidup kita ini hidup yang berkah. Amin. Amin ya Bu ya. Mata, telinga dengerin yang baik-baik, berkah Bu.
Kalau yang didengarin terus lanyi India aja, nggak berkah telinga kita ini Bu, kotor. Makanya ada orang kalau dengar pengajian nggak masuk di telinganya. Sebab kenapa? Telinganya udah kebiasaan dengan yang kotor-kotor. Kalau dengar yang jelek-jelek baru masuk. Kalau dengar pengajian nggak masuk. Telinga Bu biar berkah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jadikan telinga kita ini sering mendengar kebaikan. Jangan malah sering dengar lagu-lagu yang nggak betul. Ini kadang-kadang, aduh mati lampu ya saya, gimana kayak gitu. Nggak berkah telinga. Kayak tadi lagu ibu-ibu, kan keren Bu ya. Lagu Jawa tadi apa sih? Urip. Bisa nggak bareng-bareng? Saya pingin dengar. Mau masukin di YouTube loh Bu. Boleh ya? Satu, Ibu gendangnya keluarin apa Bu? Udah diikat. Ibu-ibu sih sok paten, langsung ikat-ngikat. Bareng-bareng lah, nggak usah pakai gendang. 1, 2, 3. Bu, ini mau masuk YouTube loh, ibu-ibu. Tolong kameramen ibu-ibunya dikenain. 1, 2, 3. Kok urip-uripi wae sih, mana yang betul nih? Memang itu lagu awalnya ya. Ibu-ibu yang punya mic tolong diambil. Aktif Pak mic-nya. Vokalisnya tadi siapa? Vokalisnya tadi siapa? Oh gitu. Saya dengar tadi suaranya nggak jelek-jelek amat lah ya kan? Nggak, aku kan ngurungok ke Bu. Selamat berpisah. Oh. Oke. Nanti yang lain kalau hafal ngikut boleh ya? Bu, boleh nggak? Boleh ya. 1, 2, 3. Wes lah buang mikiku lah, ganti semai. Cukup. Berarti lagunya itu gimana tadi? Urip tuh sholat ya Bu ya. Karena memang udah masuknya waktu sholat. Urip iki untuk sholat Bu. Wes, nggak untuk ngaji. Ojo sok paten. Aku inget lagu ini mau loh. Yes. Udah masuk semua? Itu Ibu Ketua udah disut belum? Jangan sempat nggak masuk. Ibu ini selebritis Facebook ini. Dimasukin. Ini hilang nanti jadwal saya di sini kalau ibu nggak masuk, ya kan? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, intinya walaupun sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ibu-ibu paham. Nggak ada gunanya urip ne ora sembahyang. Ibu keto nggak ketek, ngerti ketek? Mongki, pernah nengok mongki sembahyang ora? Ora kan? Jadi eneng uang urip nggak pernah sembahyang opo? Ya ojo nilai aku. Rusuh ibu-ibu ini. Jelas enggak? Jelas ya? Urip bikin untuk sembahyang. Dan orang kalau urip tidak untuk sembahyang, maka hilang keberkahan hidupnya. Sebab kenapa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ar. Allah akan memberikan keberkahan kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa. Iman dan takwa mampu menyatu dalam diri kita,
kalau kita mau dalam urip sembahyang, ngaji rajin, wis majelis taklim rajin, nggak pernah tinggal, sembahyang ora terurus, percuma. Sembahyanglah kunci urip seng tenang, sembahyanglah kunci urip seng ayem. Oma ora gede, tapi rajin sembahyang, insya Allah barokah. Sawit ora ombo, tapi rajin sembahyang, insya Allah barokah. Bojo ora ganteng-ganteng amet, ele ireng jeleteng, wis. Tapi mohon maaf, rajin ibadah, rajin sembahyang don ngoma, insya Allah barokah. Walaupun dua mobil mewah, omane gede, wes ladang sawiti ombo, tapi ne ora gilem sembahyang don jero uripe, percuma harta yang banyak. Sebab mohon maaf, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah yang pertama dihisab bukan soal kecantikan, bukan soal harta, tapi soal apakah kita sholat atau tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesan terakhir supaya mendekatkan keberkahan, jangan pernah meninggalkan sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Buah durian, buah kedongdong. Sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau masih terus merasa kurang, undang saya lain kali ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terkhusus pantun untuk ibu-ibu. Kuntilanak naik sepeda, sepedanya kejebur sumur. Ibu-ibu nggak usah pandang saya lama-lama, takutnya nanti malam nggak bisa tidur. Terakhir, orang India bilang, hisatihi arihi mutanifatihi salima jagali mahmud pudu jatihi hayu matinggir duku dunyae keretum meretum kahona pyare kahona pyare. Ibu-ibu tahu artinya? Sama, aku nggak tahu juga. Makanya aku ngomong aja nih. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa. Ala hazihin niyya al-Fatihah.